Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara, sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi sorotan publik. Karena Wapres Gibran Rakabuming tidak duduk berdampingan dengan Presiden Prabowo, tapi berada satu deretan bersama para menteri. Dan Istana bilang penempatan kursi Wapres saat sidang Kabinet hanyalah kebutuhan teknis saja. Ada yang berbeda dalam sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara Senin kemarin. Kursi Wapres Gibran Rakabuming tidak di sebelah Presiden Prabowo Subianto. Tempat duduk Gibran berada di sisi kanan depan Presiden Prabowo, sederet dengan para menteri, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Berbeda dengan sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Jumat 13 Maret 2026 lalu di lokasi yang sama. Saat itu, kursi Gibran ditempatkan sejajar atau berdampingan dengan Presiden Prabowo. Soal posisi letak duduk kursi Wapres, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut sebagai kebutuhan teknis saja. Perhatikan adalah Bapak Presiden berada di tengah-tengah, dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan. Yang paling penting justru bagaimana secara substantif apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden ke seluruh jajaran adalah memberikan penilaian, memberikan evaluasi, menyampaikan prestasi-prestasi Kabinet Merah Putih yang... Hal senada disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI M. Kodari. Kodari menjelaskan persoalan tempat duduk merupakan masalah teknis, tidak berkaitan dengan posisi maupun kewenangan konstitusional Wapres. Dalam rilis Badan Komunikasi Pemerintah, Kodari bilang, posisi duduk pada sidang Kabinet Paripurna kemarin mengikuti format taklimat Presiden ke seluruh anggota sidang Kabinet Paripurna, bukan format rapat yang menempatkan Presiden dan Wakil Presiden berdampingan. Kodari juga menepis anggapan posisi duduk tersebut mencerminkan adanya perubahan dalam kedudukan Wakil Presiden. Tim Liputan, Kompas TV. Di masa kepemimpinan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, posisi duduk Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin saling bersebelahan saat menggelar rapat kabinet. Sama halnya saat Jokowi memimpin bersama Wapres Yusuf Kala di periode 2014-2019. Dan saudara, aturan protokoler posisi duduk Presiden dan Wakil Presiden ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Posisi duduk Wapres Gibran dalam sidang Kabinet Paripurna Senin kemarin jadi sorotan. Pihak Istana menyatakan posisi tempat duduk Wapres merupakan masalah teknis saja. Kita bahas hal ini bersama anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Bang Doli, Mas Toto, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Toto dulu deh, mewakili persepsi publik ya. Iya. Mewakili persepsi publik dulu nih, Bang Doli. Kebalik. Ini benar masalah teknis atau ada kekhawatiran yang lebih mendalam dari Mas Toto kira-kira dengan posisi duduk ini? Iya, pertama saya ingin bahas dulu secara tata negara ya. Secara tata negara jangan sampai ada yang salah framing atau mindset. Bahwa seakan-akan presiden dengan wakil presiden sejajar posisinya. Tidak, secara tata negara memang yang namanya wakil presiden itu adalah pembantu presiden. Itu diamanatkan di Undang-Undang Pasal 4 Ayat 2 UUD 45, lalu kemudian Pasal 8 UUD 45, sehingga kemudian sebetulnya tidak ada masalah dalam konteks tata negara. Yang kedua, kalau kita bicara secara protokol, tadi Kompas juga sudah menggambarkan ada undang-undang yang menjelaskan ini secara khusus, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan, tidak juga disebutkan secara eksplisit bagaimana larangan bahwa seorang wakil presiden bisa ditempatkan tidak berdampingan. Yang diatur adalah misalnya kalau dianggap melanggar, kalau berdampingan misalnya presiden harus sebelah kanan, bukan sebelah kiri misalnya.
Atau kemudian ketika dipasang dalam sebuah banner atau poster, dia kemudian posisinya ada yang lebih rendah. Atau misalnya ada lambang negara, itu tidak boleh lambang negaranya sederajat. Itu harus ada di atas presiden dan wakil presiden. Oke. Di luar itu tidak ada pelanggaran menurut saya. Tetapi kalau ditanya secara politik, ini kan jelas tidak lazim dibandingkan dengan yang kita lihat sebelum-sebelumnya. Bukan hanya dalam konteks Prabowo Gibran, tapi dalam konteks misalnya Jokowi Ma'ruf, atau kita bicara misalnya Jokowi JK. Memang ini tidak biasa tontonan seperti ini. Ditambah memang kenapa sih ini menjadi heboh? Buat saya simple, ada situasi yang berbeda yang membentuk mindset dari pasangan Prabowo Gibran secara image. Pasangan ini kan bukan dilihat sebagai Prabowo dengan Gibran, sorry ya, ini adalah bergabungnya kekuatan antara Prabowo dengan Jokowi yang diwakili oleh Gibran. Sehingga ketika ada isu-isu mengenai miskomunikasi, jarang diajak, lalu kemudian rapat posisinya berbeda tempat duduknya, orang mengkaitkannya bukan sekedar isu mengenai Gibran dengan Prabowo, tapi kemudian muncul isu yang lebih besar, keretakan isu Prabowo dengan Jokowi. Ini yang membuat isunya menjadi besar. Itu yang menyebabkan menurut saya sudahilah isu mengenai duit tunggal. Tidak ada konsep duit tunggal kalau kita baca konsep konstitusi pasca amandemen. Yang ada adalah hanya presiden kepala negara dengan kepala pemerintahan, bukan wakil presiden. Tetapi menurut saya harusnya setnek atau setkap, kalau kemudian ingin menghindari perdebatan seperti ini, seharusnya lebih berhati-hati ketika ada pengaturan protokoler yang mungkin diperbolehkan secara undang-undang, tetapi harusnya dengan sangat gamblang kan bisa diketahui. Ini akan memunculkan kontroversi seperti ini. Kecuali memang ada pesan yang sengaja ingin disematkan, nah itu nanti kita bahas lah dengan Bang Doli lah. Apakah memang sebetulnya akur-akur saja kondisi kabinet, termasuk bagaimana orang melihat hubungan atau relasi antara presiden dan wakil presiden, tetapi seharusnya ini dihindari dan lebih hati-hati kalau sebetulnya setkap atau setnek ingin menunjukkan kekompakan dari kabinet termasuk presiden dengan wakil presiden. Iya, kita flashback ke masa Pilpres, meskipun tadi konsep duit tunggal tadi tidak bisa lagi disematkan sebenarnya kalau kata Mas Toto. Tapi kan satu paket ya, pemilihan ini satu paket. Dan yang duduk di di istana biasanya juga disandingkan dalam satu paket. Saya ke Bang Doli kalau begitu. Sebagai koalisi, Partai Golkar melihat ini sebagai posisi yang lazim, atau jangan-jangan memang tadi kata Mas Toto ada sesuatu yang lebih jauh, pesan yang lebih jauh yang ini disampaikan oleh Presiden Prabowo? Ya, saya melihatnya ini sesuatu yang biasa saja ya. Apalagi kemudian pihak istana kan sudah memberikan penjelasan bahwa ini soal teknis, di mana memang semua dalam tanda petik pembantu presiden, yang tadi juga sudah ditegaskan bahwa pembantu presiden itu termasuk wakil presiden, menteri-menteri, atau Kemenko, menteri yang lain-lain ya, untuk memberikan kesempatan fokus menjelaskan apa yang menjadi kinerja dari kabinet yang dilakukan oleh Pak Presiden gitu. Nah, cuman yang jadi tidak biasa atau menjadi luar biasa kan ketika backmind orang yang membaca atau melihat berita ini itu dikaitkan misalnya dengan 2029 ya. Kalau mau jauh atau mau dekat, misalnya tadi sebutkan hubungan yang selalu ada kelompok-kelompok masyarakat ya. Ada yang menginginkan terus agar hubungan antara Solo dan Hambalang ini tidak baik misalnya ya. Ada kelompok juga yang terus menunggu-nunggu nih kapan hubungan ini terputus misalnya ya. Atau kemudian ada juga orang yang mengharapkan ini tetap berlangsung. Ini kan kemudian yang membuat menjadi luar biasa. Jadi kalau misalnya soal duduk posisi kanan kiri, nah dulu ketika pengumuman presiden nggak berdua, bertiga nggak ada yang soal tuh di awal-awal gitu kan. Nah kenapa sekarang jadi sendiri kemudian jadi soal gitu. Nah oleh karena itu menurut saya satu tadi secara prosedural normatif ya, baik itu ketatanegaraan, memang posisi wakil presiden itu adalah pembantunya presiden. Dia mau mengerjakan apa saja, mau duduk di mana, mau mendapatkan tugas apa gitu ya,
itu memang semuanya atas instruksinya presiden. Itu konsekuensi sebagai wakil presiden yang memang sudah diatur dalam tata negara kita. Oke. Nah, soal protokol tadi juga sudah jelaskan, nggak ada yang dilanggar soal itu. Jadi menurut saya kita tidak usah kemudian mempersoalkan terlalu panjang ya soal duduk-duduk kursi ini ya, walaupun dalam politik kursi itu kadang-kadang menjadi Simbolnya cukup persoalan kuat. gitu ya. Ya. Terutama kursi di DPR misalnya kan, karena yang diperebutkan kan kursi gitu. Ya. Nah, tapi kan itu kursinya udah dapat sebagai kursi wakil presiden gitu ya. Nah, tinggal menurut saya ya ditunjukkan dengan kinerja yang maksimal saja sesuai dengan arahan presiden gitu. Tapi kalau kita mau komparasi awal masa kepemimpinan Prabowo Gibran gitu ya, tidak usah jauh-jauh ke Pak Jokowi Ma'ruf atau Pak Jokowi JK. Awal kepemimpinan Prabowo Gibran kan selalu berdampingan begitu duduk ini, Bang Doli. Nah, sekarang ini baru saja beberapa hari yang lalu atau beberapa saat yang lalu banyak sekali publik juga yang menilai akhirnya ini tidak lazim gitu, karena benar-benar disatukan dengan kabinet. Meskipun tadi kan diksinya adalah wakil presiden juga pembantu presiden begitu, Bang Doli. Lah ya itu yang saya katakan. Jadi artinya ya mungkin memang ini baru pertama kali ya ada rapat kabinet posisi wakil presiden itu tidak berada di samping presiden itu ya. Dan saya kira kan sudah ada penjelasan yang cukup clear menurut saya kenapa itu kemarin langkahnya diambil. Dan saya katakan tadi ya kalau memang ini keinginan presiden ya untuk menempatkan posisi seperti itu, ya memang semuanya harus terima karena mereka ini pembantu-pembantunya presiden. Dan itu diatur dalam konstitusi kita, diatur dalam undang-undang kita gitu. Nah, semua saya katakan tadi, ya ada hal-hal yang memang selama ini nggak biasa tapi nggak kita persoalkan. Dulu tadi saya katakan kan di awal pemerintahan ini itu dalam pengumuman kabinet kan nggak berdua, bertiga gitu ya. Nah, waktu itu kan nggak ada soal. Ya, nggak ada orang yang mempersoalkan. Nah, sekarang kenapa jadi satu jadi soal gitu kan? Nah, jadi menurut saya sesuatu hal yang biasa saja, karena tadi itu menjadi luar biasa ketika backman kita ini membacanya nanti, ya apalagi kan kemarin di permulaannya agak mulai rame-rame nih hubungan antara presiden dan wakil presiden ini kan ketika ya fungsionaris PSI mengatakan ada pesan dari Pak Jokowi untuk kemudian nanti bergandengan lagi 2029 antara dua pasangan ini. Kan ini nih mulai rame. Nah, kemudian dikaitkan dengan yang sekarang ini, oh ini kayaknya nggak mungkin nih gitu. Nah, jadi menurut saya, dan saya udah berkali-kali mengatakan dalam pembicaraan-pembicaraan ini, udahlah kita ini PR-nya masih banyak ya. Masalah kita dalam masalah yang tidak baik-baik saja. Kita coba simpan dulu nih agenda 29, kita fokus dengan agenda-agenda menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah yang kita hadapi sekarang, yang dihadapi rakyat, yang dihadapi bangsa, dan seterusnya ini. Gitu. Oke, tapi saya tetap pada di balik kacamata keheranan publik. Saya ke Mas Toto. Kira-kira ini apakah juga nih bagian dari strategi konsolidasi kekuasaannya Prabowo menyesuaikan gaya kepemimpinannya yang sekarang? Tapi jangan dijawab dulu, kita jeda dulu sebentar. Sesaat lagi akan dijawab oleh Mas Toto di Sapa Indonesia Malam. Masih berbincang di Sapa Indonesia Malam soal posisi duduk Wapres Gibran dalam sidang kabinet paripurna Senin kemarin yang jadi sorotan karena tidak dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo begitu ya, melainkan di barisan kabinet. Tadi saya bertanya ke Mas Toto, meskipun ini tadi dianggap oleh Bang Doli biasa saja katanya ya, tidak ada sesuatu yang aneh begitu. Tapi saya mencoba tetap berada di keheranan publik, perspektif keheranan publik. Nah, kalau Anda melihatnya, Mas Toto, apakah ini jangan-jangan ada semacam bagian strategi konsolidasi kekuasaannya Pak Prabowo dengan menyesuaikan gaya kepemimpinannya saat ini, Mas Toto? Yang pertama kalau kita bicara keheranan publik, Mas Radi, nggak usah pusing. Netizen itu pinter, bahkan bicara sampai hal teknis. Kalau jawaban dari istana, ini urusan teknis karena ada teleprompter, dengan segala hormat saya. Ukuran dari di istana itu hanya karena ada teleprompter lalu kemudian dikatakan seakan-akan nggak muat gitu ya. Wakil presiden itu nggak masuk akal. Kalau perubahan ini terjadi dalam konteks teknis, jangan-jangan orang bisa menganggapnya selama ini wakil presiden ada di sebelah
presiden ketika menjelaskan dalam taklimatkah atau sidang kabinet atau paripurnakah. Tapi kan kalau orang bersebelahan dalam bahasa komunikasi politik, itu cenderung bukan menjadi pendengar. Jadi jangan salah juga kalau netizen kemudian mengatakan, oh jangan-jangan maknanya adalah presiden juga pengen wakil presidennya dengerin sekarang, biar mengerti, kira-kira seperti itu. Yang kedua, kalau terkait dengan isu yang lebih besar, misalnya terkait dengan konsolidasi politik, sebetulnya isu ini menjadi lebih sensitif, itu dimulai bukan dengan kejadian hari ini, tetapi rentetan peristiwanya itu kan orang mengkaitkan kemudian dengan safari politik Pak Jokowi, atau kemudian suara dari politikus PSI, atau kemudian barisan relawan Gibran, yang sudah berbicara 2029 mengenai bahkan Pak Jokowi sendiri yang menyatakan sudah mendukung, bahasa saya ya, bukan mendukung saja, artinya seakan-akan meng-fait accompli presiden untuk mengambil lagi Gibran menjadi wakil presiden. Dalam konteks itu, isu kemudian menjadi sensitif. Setiap bahasa politik, tempat duduk, protokoler, yang kemudian bisa memancing kontroversi, lalu dikaitkan dengan isu politik atau konsolidasi kekuasaan menuju 2029. Saya sepakat dengan Bang Doli dalam konteks itu. Yuk semuanya ngerem. Termasuk Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, dua kekuatan terbesar dalam koalisi ini, untuk berbicara mengenai konsolidasi kekuasaan atau 2029. Sehingga kemudian lebih produktif orang kan kalau kemudian berdebat tentang MBG, KDM, defisit APBN, bukan tentang posisi duduknya Gibran dengan Prabowo. Itu poin yang menurut saya paling penting. Dan kalau ditanya lebih lanjut, dari awal saya selalu memberikan ulasan bahwa tidak akan pernah terjadi konsep duit tunggal dua kekuatan besar yang kemudian menjadi fundamental dari pemerintahan Prabowo Gibran, yaitu kekuatan Jokowi dengan kekuatan Prabowo. Ketika sudah terpilih dan dilantik, matahari itu hanya satu, namanya Prabowo. Apalagi ditambah dengan karakter seorang Prabowo yang kita tahu dari kebijakan-kebijakannya, ini nggak continuity. Ini Prabowo, ini bukan kelanjutan Jokowi. Prabowo sangat konsisten dengan apa yang dia percaya. Terlepas kita setuju atau tidak ya. Kalau kita melihat dari sisi itu, kalau masuk pertanyaan Mas Radi, apakah mungkin berarti Prabowo kemudian bisa berpisah dengan Gibran? Saya melihat dia akan menjadi sosok yang independen, tidak akan terikat dengan siapapun termasuk Pak Jokowi, termasuk kalau kita berandai-andai mengenai siapa yang akan dipilih, termasuk apakah itu Mas Gibran atau tidak. Oke, nah kalau gitu dalam konteks koalisi, kira-kira Bang Doli, gimana Golkar memastikan supaya tidak ada spekulasi yang merugikan koalisi dengan tadi ada anasir-anasir di luaran sana yang menganggap ini suatu hal yang janggal begitu? Ya, kalau kami dari koalisi fokus sebetulnya ya, bagaimana supaya kita memberikan dukungan terhadap semua program-program yang sekarang sedang dikerjakan agar delivered ya. Nah, apalagi kita sama-sama mengetahui ada beberapa program yang memang mendapatkan reaksi dari publik ya, untuk bisa dikoreksi ya. Katakanlah kemarin soal MBG ya. Ada kasus gitu, kemudian ya mulai dari kasus teknis di lapangan maupun kemudian kasus korupsi. Nah ini kan harus dijawab ya, harus dijawab dengan nyata, dan itu hanya bisa dijawab kalau kemudian kabinet ini kompak, kabinet ini solid. Nah makanya kenapa saya katakan dari awal dan jauh-jauh sebelumnya, ini PR kita ini masih banyak ya sebagai sebuah bangsa. Rakyat kita ini juga sekarang menghadapi kesulitan yang tidak mudah untuk dihadapi. Nah, jangan kemudian kita memberikan ya apa namanya ya tafsir-tafsir lah ya kayak begitu. Jadi kepada semua, saya setuju tadi dengan Toto ya bahwa kalau misalnya pihak Pak Jokowi dan kemudian PSI gitu ya, ya untuk membangun konsolidasi partainya, saya kira memang itu semua partai pasti akan melakukannya ya, jauh-jauh hari sebelum pemilu gitu. Tapi kalau dikaitkan dengan soal isu pilpres, nah ini yang menjadi sensitif gitu ya. Nah termasuk juga mungkin bisa jadi ya, kalau memang ini dilihat dari perspektif tafsir politik ya. Nah bisa jadi soal duduk-duduk ini ada ya siapalah yang mengatur itu ya, kemudian bereaksi. Oh, saya bilang ya nanti dulu, kira-kira begitu ya. Kalau soal wapres-wapresan, ya di sini kita juga banyak, misalnya begitu ya. Nah kalau ini bicara dalam konteks tafsir politik gitu. Nah oleh karena itu jangan ada yang menurut saya sekarang ini mulai lagi intens bicara tentang soal
konsolidasi kekuasaan, apalagi menghadapi 2009 yang masih jauh, dan kemudian kita bukan dalam situasi yang normal, situasi yang baik-baik saja gitu loh. Ya, jadi baik. saya kira harus semuanya memahami itu. Ya, meskipun tidak bersebelahan begitu duduknya dalam sidang kabinet, tapi ya publik tentu harapkan, terutama pemilih Prabowo Gibran, ya tetap kompak untuk mengatasi permasalahan bangsa yang sampai saat ini juga masih banyak belum terselesaikan. Terima kasih anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, selamat malam. Terima kasih Mas Radi.